Sesaat lagi, kita ikuti dialog Ramadan bersama narasumber dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Halo, selamat sore sahabat Sonora juga sahabat Eltira yang baru mendengarkan program Sonora di kesempatan sore kali ini di Dialog Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia Jalan Suroto 4 Kota Baru Yogyakarta. Apa kabar Anda di hari ini? Saya ingin hari yang istimewa di hari Sabtu ini ya. Suasana weekend berkumpul bersama orang-orang tercinta ya. Dan sore kali ini kita di Dialog Ramadan ya sampai pukul 17 nanti bersama Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Sunan Kalijaga Yogyakarta ya. Dan telah hadir di studio beliau Ustadz Arif Maftuhin MA ya. Selamat sore, Assalamualaikum Mas Ustadz. Waalaikumsalam Mas Ustadz. Nah, ini jadi muda ini. Makanya kita muda dan tua tergantung audiennya. Oh gitu? Kan, ya. Saya asiknya manggilnya Mas Ustadz ya, nih. Okay. Memang pas ya. Dipas-pasin aja ya? Ya. Jadi dipas-pasin aja. Dipas-pasin aja. Masnya oke, Ustadznya itu yang nggak enak kayaknya. Oh gitu? Ya. Oke, ada Mas Arif Maftuhin ya dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, kita membahas sahabat Sonora dan juga sahabat Eltira seputar aksesibilitas tempat ibadah, benar nih ya? Iya. Tema kita sore kali ini. Dan untuk Anda sahabat Sonora dan juga sahabat Eltira yang mau gabung, silakan Anda bisa gabung ke 0817-548-3200 atau bisa telepon langsung ke 557762. Baik, Ustadz silakan ini seputar aksesibilitas tempat ibadah nih, apa dulu nih yang mau disampaikan? Ya, sebenarnya ini tema yang nyaris tidak pernah dibahas sebenarnya dalam diskusi apapun di dalam kajian keislaman ya. Tema baru, kalau ngomongin baru gitu, bahkan kalau kita nanti merujuk ke sejarah panjang keilmuan Islam, nyaris tidak ada sebenarnya orang bicara tentang aksesibilitas tempat ibadah itu. Padahal itu sering kita hadapi sehari-hari ya. Iya. Persoalannya di situ karena kita ini tiap hari pergi ke tempat ibadah gitu. Tetapi pada saat yang sama nyaris tidak pernah terfikirkan baik oleh pengurus masjid, oleh kita yang mengelola masjid, oleh pemerintah juga bagaimana apakah tempat-tempat ibadah itu bisa diakses oleh semua orang gitu. Jadi kan orang Islam atau orang yang beragama Islam itu sama seperti agama lain juga kan macam-macam gitu ya. Ada orang yang menggunakan kursi roda, difabel ya, ada yang tuna rungu, ada tuna netra dan difabel lainnya gitu. Kalau kita perhatikan maka masjid-masjid kita itu biasanya itu kemudian menjadi tempat yang jauh bagi mereka gitu ya. Jadi mungkin mereka dulu saya punya contoh persis bapak saya sendiri ya. Bapak saya dulu imam di langgar di tempat kami gitu, di musola di dekat rumah kami, tetapi begitu bapak kena stroke dan hanya bisa berbaring dan berkursi roda, maka bapak tidak lagi bisa ke musola yang hanya beberapa meter dari rumah gitu. Kenapa ya? Karena untuk sampai ke musola itu kan juga butuh aksesibilitas tadi ya. Jadi agar bagaimana kursi roda yang dipakai bapak bisa masuk musola, nanti malah ada yang bilang mengganggu. Beberapa meternya mengganggu, terus kemudian mungkin rodanya najis atau apa dan seterusnya gitu ya. Jadi kita belum pernah memikirkan itu, dan saya kira di kesempatan ini kami terutama dari UIN ingin menularkan pengalaman-pengalaman di UIN Sunan Kalijaga itu. Siapa tahu
apa yang kita lakukan di UIN Sunan Kalijaga dengan masjid kami dan dengan layanan kami itu bisa menginspirasi teman-teman lain yang mengelola masjid gitu untuk juga membuat masjid mereka aksesibel. Oke. Kalau soal aksesibilitas ini khususnya para beliau-beliau yang baru dianugerahi Allah untuk sakit atau difabel gitu, berarti apa yang harus pertama paling enggak seorang pengurus masjid itu pikirkan? Ya sebenarnya membuat masjid itu bisa diakses oleh semua kelompok orang apapun yang bisa kita bayangkan. Jadi maksudnya begini, kalau kita membuat masjid, kita harus segera memikir ketika mendesain awalnya ya, tentu dari desain awalnya. Apakah kalau ada orang menggunakan kursi roda nanti bisa ikut sholat Jumat enggak ya? Gitu. Kalau misalnya kita punya jamaah tunarungu, bisa nggak mereka ikut sholat Jumat ya? Karena kan sholat Jumat itu ada khutbah yang kadang panjang sekali itu. Untuk apa kita khutbah panjang lebar tapi kalau jamaahnya tidak bisa mendengarkan karena dia tunarungu misalnya seperti itu. Nah tentu itu agak mungkin agak jarang, tetapi juga persoalannya bukan agak jarang, kadang itu tadi karena tidak ada layanan itu maka kemudian orang tidak ke masjid. Jadi sebenarnya pertanyaannya apakah tidak ada yang ke masjid atau orang tidak bisa ke masjid gitu. Nah khawatirnya kita sebenarnya orang tidak bisa ke masjid. Tadi seperti bapak saya tadi ya, bukan karena tidak ada orang berkursi roda yang ke masjid sebenarnya. Memang tidak bisa orang berkursi roda ke masjid. Saya bisa memberikan contoh arsitektur kebanyakan masjid kita itu dengan undak-undak yang sangat tinggi kan gitu. Kayaknya mungkin karena Allah itu tempatnya di atas gitu, masjid itu semakin ke atas semakin dekat dengan Tuhan gitu. Jadi masjid itu di analogi jaringan aja. Iya, analogi saya saja. Tapi karena mungkin loh ya, karena kan mengapa masjid itu selalu di tempat tertinggi karena Tuhan itu maha tinggi gitu kan. Jadi menghadap kepada Tuhan. Kan sering kita juga membuat analogi kalau berdoa itu seperti kalau kita menghadap ke raja gitu ya, sopan santun lah, menyembahlah kepada raja itu agar permohonanmu dikabulkan. Nah mungkin juga karena tempat-tempat raja itu kebanyakan juga tinggi, istana gitu kan, kastil gitu kan, kalau dalam film-film fantasi itu kan terus kemudian membuat arsitektur kita itu membayangkan masjid itu juga harus dekat dengan Tuhan dan tinggi gitu. Bagus untuk prewedding seperti di UGM itu, tapi itu menyusahkan sekali bagi teman-teman yang yang dengan kebutuhan khusus. Bukan hanya yang berkursi roda saya kira ya. Jadi tunanetra pun kalau jalurnya seperti itu untuk masuk ke masjid juga akan kesusahan gitu ya. Jadi oleh sebab itu agar masjid kita aksesibel, maka sejak dari awal kita mendesain masjid itu kita memikirkan bahwa masjid ini nanti adalah tempat semua orang gitu. Nah semua orang itu siapa saja? Difabel itu salah satunya, tetapi sebenarnya kan semua orang berisiko menjadi difabel. Tadi ya bapak saya yang semula sehat terus kemudian kena stroke gitu kan. Mungkin saya tidak berharap, tapi mungkin karena saya suka main bola kakinya terus kemudian sakit lah, akhirnya juga pakai krek atau pakai kursi roda gitu kan. Selama sebulan 2 bulan, masa terus kemudian nggak ke masjid sebulan 2 bulan hanya karena kecelakaan main bola, atau harus memilih main bola atau ke masjid gitu kan, ya nggak enak juga gitu karena kita suka bola. Jadi mari kita memikirkan itu. Nah jadi setiap saat kita juga berpikir membuat masjid kita ini nyaman bagi semua orang. Untuk saat ini mulailah kita berpikir itu gitu, harapan kita ya. Ini menarik sekali karena memang jarang dipikirkan sampai sejauh itu, sedetail itu nih ya, Ustadz ya. Biasanya kan ya mungkin orang itu berpikiran masjid itu memang harus diposisikan tadi yang tinggi, biar nggak mudah kena najis. Misalnya ada air yang menggenang, misalnya kecipratan kayak gitu. Ya. Nah itu memang dari awal memang harus ini ya, dari desainnya pun harus difikirkan gitu ya ketika mau membangun masjid. Dan mulai sekarang mungkin juga harus mulai dipikir juga yang sudah ada masjidnya pun gimana membuat akses untuk mereka gitu. Nah terus kalau ada pikiran seperti tadi Ustadz yang jenengan sampaikan di awal, nanti takutnya kursinya najis gitu. Terus itu kan soal desain saja sebenarnya kan, bagaimana membuat roda menjadi tidak najis misalnya kan juga bisa. Jadi misalnya pertama sebenarnya definisi tentang najis sendiri ya. Jadi sebenarnya kita berhadapan dengan dua hambatan ya. Kalau kita menyebut biasanya aksesibilitas itu bicara aksesibilitas itu bicara soal hambatan sebenarnya gitu ya. Yang pertama adalah hambatan fisik, dan yang kedua ada hambatan mental, kultural ya, kultural. Jadi sebenarnya kadang
seperti sekarang di kota Yogyakarta misalnya ada banyak fasilitas untuk difabel sebenarnya. Trotoar di Malioboro itu misalnya dikasih guiding block agar block, ya. tunanetra bisa berjalan di guiding block itu. Ya. Tetapi kan masalahnya ternyata setelah fisiknya dibuat aksesibel, mental masyarakatnya tidak dipakai jualan. Jadi kalau kata teman saya ada banyak tiang di situ kan, tiang parkir, tiang sadean, jadi tiang dolan, tiang ngobrol. Jadi ini bukan hanya tiang listrik kemudian yang menghalanginya gitu. Jadi karena banyak sekali orang yang kemudian secara mental tadi karena tiang listriknya sudah disingkirkan fisiknya, tetapi ada tiang jaler ingkang parkir teng mriku sami mawon. Jadi kita kadang ketemu itu. Nah, terkait dengan suci dan tidak suci itu terkait dengan yang mental tadi. Jadi kita harus bicara nanti di level fikihnya gitu, bagaimana sebenarnya definisi najis itu. Terus kemudian juga bagaimana kalau misalnya dikasih trek kan juga bisa. Oke, ini dikasih trek untuk kursi roda sehingga nanti sampai di soft itu ada memang trek kursi roda misalnya. Jadi kalau memang ketakutannya seperti itu, tapi tetap ada satu slot gitu kan yang disediakan dari luar sampai ke soft gitu untuk kursi roda. Jadi kalau kita bicara sebenarnya kita itu malu karena sebenarnya ide ini anehnya gitu saya dapat sebenarnya justru waktu kita di Amerika gitu kan. Jadi di Amerika itu karena peraturan undang-undangnya, karena kewajiban undang-undangnya itu kan masjid-masjid diwajibkan aksesibel karena masjid itu adalah tempat publik. Nah, menurut undang-undang di Amerika tempat publik itu harus aksesibel gitu. Nah, karena dia harus aksesibel maka masjid-masjid menyediakan layanan itu. Kalau kita ke masjid-masjid di Amerika, mereka selalu menyediakan 8 sampai mungkin 15 kursi ya, 2 soft di pojok sebelah kanan atau kiri. Soft pertama, soft kedua itu isinya kursi yang itu nanti untuk jamaah yang ya karena sakit, karena tua, karena pakai kursi roda dan seterusnya. Dan itu selalu penuh, setahu saya itu kalau jamaah ya penuh, apalagi Jumat itu penuh itu kursi berkursi roda itu. Jamaah yang obesitas misalnya, kita itu di Indonesia sering sekali ketemu, saya punya teman saya lihat berjuang sekali dia untuk sholat. Karena saking besarnya badannya gitu kan akhirnya susah sekali ya untuk sujud, untuk duduk dia tidak bisa normal seperti duduknya orang lain, duduknya nyaris seperti berdiri begitu karena paha yang sangat besar. Nah, ini kalau sebenarnya kan kalau ada kursi roda, kalau ada kursi yang disediakan mereka cukup duduk di kursi gitu, tidak perlu ikut jamaah yang berdiri dan duduk gitu. Itu kalau disediakan dan sudah menjadi kebiasaan di Amerika yang saya lihat itu orang menjadi terbiasa melihat pemandangan itu dan normal akhirnya. Mungkin kalau di sini di UIN itu kita sediakan kursi itu tapi tidak pernah ada yang pakai. Kenapa? Karena mungkin malu ya. Saya lihat ada faktor tadi, malu untuk duduk di situ. Wah, aku ternyata aku obesitas atau aku itu ternyata difabel gitu. Jadi tontonan karena belum biasa kan jadi tontonan gitu ya. Tapi kita sediakan di UIN itu kursi gitu untuk jamaah yang sebenarnya bisa memakai itu kalau dia tidak bisa duduk. Nah, ini kalau saya lihat di masjid-masjid lain, saya tidak perlu menyebutkan masjidnya di Jogja, tetapi saya lihat jamaah-jamaah yang kursi roda itu pada di luar. Ada yang di salah satu masjid dekat kita di sini misalnya itu mereka di sebelah masjid itu di depan tempat wudhu dan toilet itu ya. Jadi jamaahnya kursi rodanya di luar. Jadi kesannya di nomor 2 kan itu ya? Ya. Oke. Tapi kita harus break dulu nih. Silakan. Karena makin menarik dia. Ya, silakan. Oke. Baik, sahabat Sonora juga sahabat Eltira, nanti akan kita lanjutkan dialog kita di kesempatan sore kali ini seputar aksesibilitas tempat ibadah. Sesaat lagi, kita ikuti dialog Ramadan bersama narasumber dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Baik, sahabat Sonora dan juga sahabat Eltira, kita masih di dialog Ramadan ya bersama Ustadz Arif Maftuhin, MA dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga ya. Tadi menarik sekali sebelum kita ke break tadi,
walaupun sudah ada fasilitasnya, tapi kalau secara mental itu tidak dibenahin ya sama aja ya. Jadi kalau misalnya di masjid itu pun juga sudah ada tempatnya, tapi kalau kita masih punya kebiasaan ya, ini nanti najis atau ini di nomor 2 kan kayak gitu juga tetap sama aja ya Ustaz ya gitu. Iya. Jadi ada yang kita sebut hambatan mental dan kultural tadi ya. Dan kalau kita perhatikan lagi sebenarnya memang urusan aksesibilitas itu menjadi tidak terfikirkan. Itu karena memang ibadah itu selama ini dianggap sebagai kewajiban. Gitu kan. Jadi dan itu tidak salah karena sebenarnya kalau kita bicara dengan relasi antara Allah dengan hambanya begitu, memang Allah mengatakan kewajiban itu adalah ibadah itu adalah kewajiban. Nah, karena kewajiban maka Allah itu sangat baik sekali, sangat sayang sekali sehingga Allah mengatakan kalau kamu tidak mampu gitu ya semampumu gitu. Jadi kalau misalnya kamu tidak mampu ke masjid ya di rumah saja gitu kan. Jadi yang dalam fikihnya kita kenal sebagai rukhsah itu keringanan ya. Jadi kalau orang tidak mampu melaksanakan ibadah maka dia mendapat rukhsah keringanan untuk tidak melakukan ibadah itu. Kalau kamu tidak bisa puasa karena sakit ya nggak usah puasa gitu kan. Jadi dan itu dipakai untuk melihat relasi ini, relasi Tuhan dan hambanya ini. Tetapi menurut saya salahnya adalah ketika Allah mengatakan itu rukhsah kan karena beliau Allah ya, dia Allah gitu ya. Jadi karena Allah itu memang pengasihnya. Tetapi kalau kita melihat ibadah itu sebagai hak, nah tadi kan ibadah sebagai kewajiban ya. Kalau ibadah itu sebagai hak kan orang kan ditanya, kamu pengen sholat nggak? Saya tuh sebenarnya pengen sholat gitu kan. Saya pengen ke masjid, pengen bersosialisasi dengan jamaah saya dulu gitu kan. Setelah saya sakit tuh ya saya tetap pengen ke masjid, jadi ada kebutuhan untuk ke masjid, ada kebutuhan untuk ibadah. Kalau tunarungu ditanya, kamu pengen nggak dengerin khutbah Jumat itu? Ya pengen gitu kan. Tapi kan fikihnya dulu selalu mengatakan, nah kalau tunarungu gimana nggak bisa mendengarkan khutbah? Ya sudah, karena tidak bisa mendengarkan khutbah ya rukhsah, kamu nggak usah dengerin nggak apa-apa gitu. Sehingga ya kita cuek saja, toh kamu sudah dapat rukhsah gitu kan. Yang penting yang dengerin aja, yang diajak ngomong gitu kan khotibnya gitu. Jadi karena urusannya lalu menjadi mengambil alih, ya maaf ya saya sebutnya mengambil alih posisi Tuhan sebenarnya gitu kan. Kamu rukhsah gitu kan. Itu kan sebenarnya Tuhan yang ngomong ke kita, Allah yang ngomong ke kita yang ngasih rukhsah. Tetapi sebagai pengurus masjid, sebagai pemerintah gitu, maka pertanyaannya adalah agama sebagai hak yang dilindungi oleh konstitusi pasal 29 itu kan. Jadi ini ibadah itu adalah hak, dan ibadah yang baik itu sebenarnya kan ibadah yang ketika orang memahami itu sebagai kebutuhan gitu ya. Puasa yang baik adalah puasa yang kita tidak menjalankan itu hanya karena takut kepada Allah atau karena kewajiban. Oh ya, puasa yang baik adalah ketika kita puasanya sudah mencapai pada level membutuhkan puasa. Sholat yang baik adalah sholat yang ketika orang levelnya sudah membutuhkan sholat. Nah, ibadah yang sudah membutuhkan itu levelnya lebih tinggi sesungguhnya. Tetapi justru ketika kita mengubah levelnya menjadi lebih tinggi, maka kebutuhan ibadah itu menjadi tidak dipenuhi gitu. Nggak ada yang memenuhi. Siapa yang akan memenuhi hak-hak ibadah kita gitu. Karena yang dijamin hanya kebebasan menjalankan ibadah, tetapi tidak ada fasilitas untuk menjalankan ibadah itu. Nah, akhirnya kita kemudian bertanya kepada pengurus masjid, saya pengurus masjid juga gitu kan, apakah kita bisa menyediakan layanan itu bagi jamaah kita? Pertanyaannya akan ke sana gitu ya. Jadi bagaimana kita sebagai pengurus masjid itu memenuhi dan menyediakan layanan sebaik mungkin untuk jamaah kita. Nah, di UIN Sunan Kalijaga kita sudah mulai sejak tahun 2013 ya, Januari 2013. Saya masih ingat karena saya yang khutbah kebetulan tanggal 1 Januari gitu. Kita misalnya mulai menyediakan penerjemah bahasa isyarat untuk khutbah. Jadi khotibnya di atas, kemudian kita kan ya tadi ya, Tuhan itu di atas, khotibnya di atas. Kita punya 2 mimbar di UIN itu, ada mimbar di atas, ada mimbar di bawah gitu. Nah, mungkin kalau khotibnya itu pakai kursi roda bisa di bawah gitu ya. Tapi khotib yang tidak pakai kursi roda harus naik ke atas. Tapi yang bawah itu kita fungsikan sebagai mimbar untuk bahasa isyarat. Jadi setiap Jumat kalau ada teman-teman dan kerabat yang mungkin kerabat pendengar yang mungkin punya saudara tunarungu, silakan Jumatannya di UIN Sunan Kalijaga kalau memang menginginkan hak tadi ya. Tapi tentu saja karena kebutuhan itu ya tidak semua orang butuh. Ngapain sih repot-repot ke UIN jauh gitu kan? Kalau di tempat kami saja yang penting sholat Jumat kewajibannya gugur gitu kan.
Karena kan kita menyediakan layanan, saya sih belum pernah melakukan penelitian ya, tapi kelihatannya komunitas-komunitas tunarungu di Jogja juga tidak kemudian berduyun-duyun datang ke UIN Sunan Kalijaga ya. Saya nggak tahu, tapi mungkin kan tadi karena mental si difabelnya sendiri juga mengatakan ngapain repot-repot ke sana, kalau duduk cukup di masjid sudah menggugurkan kewajiban gitu ya. Apakah ini yang menyebabkan dari sejak dahulu itu nggak berubah-ubah itu memang seperti itu? Ya double ya mungkin ya, mental apa ya, ada mental masyarakatnya, ada mental difabelnya juga gitu. Ya karena kewajiban ya, kalau sudah memang saya dikasih bonus untuk tidak melaksanakan ya nggak usah. Ngapain, orang yang sehat saja banyak yang nggak mau ke masjid. Ya kan, jadi kalau kita ngomongin orang yang tidak punya hambatan, itu berapa banyak sih orang yang rajin ke masjid gitu. Saya tidak mengkritik orang lain ya, saya sendiri juga kalau zuhur itu jarang sekali ke masjid karena di kantor gitu kan. Meluangkan waktu keluar ke masjid itu juga berat. Jadi memang kita bicara tentang level level beragama yang lebih tinggi sebenarnya ya, di atas rata-rata ya. Jadi di atas yang orang tuh beribadah sudah merupakan kebutuhan tadi ya, yang kepada Allah tuh dia merindukan gitu. Oke, Ustadz, saya mungkin bisa atau sahabat sonora juga bisa dikasih gambaran kalau tadi di UIN sudah ada tempat yang memang khusus untuk beliau-beliau yang yang difabel tadi ya, atau yang baru sakit, atau mungkin dulu ada pengalaman di luar negeri yang di Amerika Serikat ada tempat khususnya. Nah, itu seperti apa tempatnya itu yang tadi sempat di awal itu dibilang jangan-jangan ini mengganggu lah. Biar nggak mengganggu itu diposisikan di sebelah mana kalau di UIN, guys? Mungkin ada kalau yang mendengar. Ya, kalau di UIN diposisikan di belakang. Yang itu sebenarnya saya kritik ya. Karena kalau di belakang itu kan soft 1-2. Biasanya kan sholat duhur itu juga nggak pernah penuh ya. Kalau di belakang itu jauh sekali, itu terkucil di belakang. Jadi jamaah yang kalau kita bicara guyonannya orang sholat itu kan kalau ada soft kosong itu sampingnya kan setan gitu. Nah itu yang difabel suruh sholat sama setan di belakang. Karena yang kursinya itu jauh sekali ya. Ini kritik saya terhadap UIN sendiri ya. Jadi artinya kami sebenarnya juga mau mencoba menggeser kursi itu ke depan. Tetapi tadi kita mencoba beberapa kali tapi belum ada yang pakai juga gitu. Mungkin karena kalau di depan kan ditonton orang gitu ya. Tapi kalau di Amerika sekali lagi itu di soft pertama dan kedua. Ada 5 kursi kayak gini ini. Kursi seperti ini kursinya ya. Kursi biasa seperti ini ada 2 soft masing-masing 5 kursi gitu di sebelah pinggir. Sehingga orang yang sudah sepuh itu bisa langsung duduk di tempat itu dan ya selalu penuh, itu saya lihat itu. Nah kalau kursi roda mungkin juga bisa diposisikan di mana saja sebenarnya. Kalau di UIN di belakang ya, harusnya bisa didesain di depan, tapi itu belum kita lakukan, saya nggak tahu. Saya sudah ngeritik lama sekali, tapi untuk melaksanakan kayaknya juga susah. Tapi kita pertimbangannya kemarin belum diubah itu karena ya tadi kok sepertinya fasilitas yang kita sediakan ini juga belum maksimal, belum dimanfaatkan gitu ya. Apakah karena, jadi saya pernah penelitian, kalau saya pernah penelitian benar ya, dan di beberapa masjid di Jogja itu banyak loh di jamaah yang menggunakan kursi roda. Di UGM itu satu Jumat itu saya lihat, saya hitung ada 3-4 orang itu menggunakan kursi roda, dan ada yang harus bawa kursi sendiri dari rumah itu kan, karena kursi roda tidak bisa naik ke masjid, lalu membawa kursi lipat itu ditaruh di pinggir, di soft paling pinggir ya waktu itu saya lihat. Terus kemudian anaknya nuntun bapaknya untuk duduk di kursi yang dibawa dari rumah itu. Jadi ada yang seperti itu, ada saya lihat lagi yang tetap di kursi roda. Kebetulan Masjid Syuhada itu kan ada ekstra tikar di luar gitu ya kalau Jumatan di Masjid Syuhada itu. Nah, karena juga ada jamaah yang di luar, mereka gabung dengan jamaah yang di luar. Itu kalau Jumat masalahnya ya. Jumat itu kan melober jamaah banyak gitu ya. Problemnya kalau di luar Jumat kan ya jamaah cuma 1-2 baris gitu. Kalau harus di luar gimana? Atau ya memang tadi ya mungkin kalau di luar Jumat rukhsah ya, tidak. Maksudnya nggak seperti itu ya Ustadz ya? Ya maksudnya nggak, memang harus ada tempat ideal yang ya harusnya idealnya ya. Begitu. Karena kalau ini lagi-lagi kita bicara tentang contoh yang lebih baik, itu di Amerika ada asosiasi gereja di sana, itu ada namanya gerakan Accessible Congregation. Itu adalah kampanye yang menggalang
kesadaran gereja-gereja di Amerika gitu untuk menyediakan akses ibadah bagi jamaah mereka gitu. Ya, jadi mungkin kita juga perlu itu menggalang kampanye besar-besaran gitu, sehingga warga jamaah yang tidak bisa ke masjid dan seterusnya tetap bisa ke masjid. Ibu-ibu hamil tua gitu yang mungkin tidak mendapatkan fasilitas selama ini untuk ke masjid menjadi bisa ke masjid. Kan kalau ibunya sedang hamil rajin ke masjid, nanti insya Allah itu salah satu cara untuk mendidik anak yang ada di dalam kandungan untuk juga ikut rajin ke masjid gitu kan. Jadi kalau sudah hamil nggak pernah ke masjid, nanti anaknya nggak pernah ke masjid juga gitu kan. Jadi kita fasilitasi mereka untuk mulai mengenal masjid yang aksesibel itu. Oke, baik, kita harus ke tanda waktu dulu dan juga Commercial Break, nanti akan kita lanjutkan lagi. Sesaat lagi, kita ikuti dialog Ramadan bersama narasumber dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Baik, sahabat Sonora, masih dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia, Jalan Suroto 4, Kota Baru, Yogyakarta. Kita masih berbincang seputar aksesibilitas tempat ibadah ya. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Mas Arif Maftuhin, MA dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga ya. Nah, sekarang kita ke ini Ustadz. Kalau kita ngomong soal bentuk-bentuk akses itu seperti apa nih aksesibilitasnya ini? Ya, kan jadi kalau tadi ya dijelaskan. tadi ngomongin difabel itu kan banyak jenisnya ya, dan masing-masing punya kebutuhan khusus, kebutuhan sendiri. Salah satu kelompok difabel yang paling banyak itu adalah tunanetra misalnya ya. Di kita sebenarnya kita diuntungkan juga oleh teknologi yang ditemukan oleh non-Muslim juga ya, Braille. Jadi kalau tunanetra itu membutuhkan Braille untuk mengakses Al-Quran terutama, dan itu tidak tergantikan. Sehingga kalau kami di UIN, mahasiswa tunanetra itu ya kita wajibkan untuk membaca, untuk mampu membaca Braille, karena itu adalah salah satu atau satu-satunya cara bahkan untuk mengakses Al-Quran. Jadi kan untuk yang di luar Al-Quran, mahasiswa itu kan kalau di kami untuk belajar itu mereka bisa menggunakan komputer ya, JAWS programnya namanya, sehingga buku itu bisa di-scan, lalu kemudian setelah dalam bentuk digital itu kemudian komputer bisa membaca, dan mahasiswa tunanetra itu bisa mendengarkan bunyi teks itu. Jadi kalau kita di kami kalau ada tugas dari dosen, kita scan, terus kemudian anak-anak bisa membaca tugas itu dengan cara komputer, dengan bantuan komputer, dengan teknologi JAWS tadi. Jadi komputernya akan membacakan teks itu. Nah, kasusnya tetapi kalau Al-Quran kan tidak bisa seperti itu. Maksud saya tidak bisa seperti itu karena Al-Quran itu ada pahalanya ketika dibaca gitu. Ya, Quran semuanya sudah ada dalam bentuk MP3 kan, tetapi kan mendengarkan Al-Quran itu berbeda dengan membaca Al-Quran gitu kan. Jadi nggak bisa kalau pengen beribadah membaca Al-Quran lalu mendengarkan MP3 aja gitu kan. Nanti kalau anak yang tidak bisa ngirim doa orang tuanya kirim MP3 ke kuburan. Karena ada yang lelucon seperti itu, karena anaknya nggak bisa baca Quran, lalu bulan Ramadan begini ziarah ke makam bapak ibunya, kemudian karena tidak bisa baca Quran dan nggak bisa baca Yasin, lalu kemudian dia putarkan lewat HP itu Yasin gitu. Yang pahalanya ditujukan untuk orang tuanya gitu. Jadi karena itu tunanetra di tempat kami wajibkan untuk itu. Jadi paling tidak ya anak bisa membaca Al-Qur'annya sendiri gitu. Membaca dalam arti yang sesungguhnya, dan dapat pahala dari membaca itu. Jadi misalnya untuk tunanetra itu ya fasilitas yang biasanya kita harapkan tersedia gitu. Nah, selain untuk kebutuhan membaca Al-Quran, sebenarnya tunanetra itu kalau ke masjid itu juga membutuhkan yang namanya orientasi mobilitas. Orientasi mobilitas itu, nah ini tadi yang kultural tadi ya, sebenarnya apakah teman-teman tunanetra sendiri punya kemauan gitu untuk
datang ke masjid gitu. Ya, karena kan sama seperti umat Islam yang lain tadi ya, yang tidak tunanetra pun jarang ke masjid gitu kan, apalagi yang tunanetra gitu kan. Jadi mereka juga ada di antara tunanetra itu yang memang dasarnya memang tidak mau tidak mau ke masjid. Kalau itu ya susah. Tapi kalau mereka yang memang pengen ke masjid, harus ada tadi orientasi mobilitas. Masjid menyediakan tadi seperti kita cerita soal Malioboro tadi ya, secara fisik masjid menyediakan guiding block, terus kemudian tempat wudhu yang ramah bagi mereka gitu. Kalau kita bicara soal tempat wudhu itu kan masjid-masjid lama, terutama masjid seperti yang Masjid Patok Negoro yang di Pelosok Kuning, terus kemudian yang di Masjid Kauman ya. Itu kan desain aslinya kan ada kolamnya gitu kan. Ya. Dan masih banyak masjid lagi yang menggunakan kolam itu, karena itu dasar fikihnya tadi adalah untuk mensucikan, membatasi antara kamar mandi, tempat wudhu dan masjid. Sehingga kalau yang dari kamar mandi itu kan orang tidak kencing, kena air yang tidak suci, sehingga harus disucikan lewat kolam itu gitu kan. Nah mungkin itu akan susah bagi teman-teman tunanetra untuk mengaksesnya. Jadi ada baiknya disediakan juga tempat wudhu yang ramah bagi mereka gitu. Nah begitu di masjid yang dibutuhkan kalau teman-teman tunanetra paling ya cuman orientasi kiblat. Iya. Jadi teknologinya tapi sudah ada. Kemarin kita pernah lomba itu, lomba untuk mahasiswa, kita lombakan untuk membuat teknologi bantu, dan ada salah satu mahasiswa kita yang menciptakan aplikasi Android gitu yang untuk tunanetra. Jadi HP-nya itu kalau diinstal Qiblah Finder itu akan bergetar gitu kalau sudah menemukan arah kiblat. Jadi misalnya diputar gitu HP-nya sampai HP itu bergetar. Gitu. Kalau sudah bergetar berarti ke arah itulah kiblat yang dia harus gunakan gitu. Jadi teknologi bantunya sudah ada. Jadi kalau misalnya tunanetra, mereka bisa menggunakan HP Android-nya untuk diinstal, lalu memudahkan mereka ya Qiblah Finder. Itu dulu artinya kayaknya Beautiful Finder aslinya gitu kan, menemukan orang cantik pakai ya, kalau orang cantik tuh punya koordinat seperti kiblat bisa dicari ya, tapi sayangnya kan tidak gitu kan. Jadi nyari jodoh itu agak susah sedikit. Tapi teknologi itu digunakan oleh teman-teman, bisa digunakan oleh teman-teman tunanetra. Jadi itu sangat membantu. Nah, kalau kalau kita ngomongin yang canggih-canggih lagi kan sebenarnya juga bisa orientasi mobilitas tadi di dunia yang lebih maju juga HP sudah bisa menjadi panduan teman-teman tunanetra untuk bepergian ya. Jadi dan mungkin masjid tinggal memasukkan ke salah satu lokasi yang masuk ke aplikasi. Misalnya di Amerika saya pernah lihat ada tunanetra itu naik bis karena mungkin menggunakan GPS dan menggunakan Google Map mungkin ya. Jadi begitu sampai ke lokasi HP-nya bergetar, dia langsung berdiri dan bilang ini tempat saya turun gitu. Nah, mungkin di masjid juga bisa dibuat seperti itu. Ini masjid gitu kan. Jadi 100 meter lagi ada masjid misalnya. Atau di kubahnya kan dibikin apa tadi, Finder tadi ya? Kubah ya. Finder. Ada masjid Finder gitu kan. Kalau menggunakan Google Map mungkin juga bisa. Jadi ada teknologi yang bisa kita kembangkan sebenarnya untuk membantu teman-teman tunanetra agar lebih rajin ke masjid. Nah sekali lagi ini kita baru bicara soal teknologinya. Nah untuk urusan tunanetranya monggo itu kesadaran apakah teman-teman tunanetra mau ke masjid atau tidak. Ini kayaknya juga berkaitan dengan satu pertanyaan dari Ibu Diah ini ya. Ibu Diah nih di Jogja. Nah untuk memotivasi mereka yang gerah nih dalam tanda kutip, mungkin sakit nih maksudnya. Nah itu gimana Ustadz ini biar walaupun gerah tetap atau sepuh ini tetap ke tempat ibadah. Untuk memotivasi. Jadi kalau saya bukan psikolog ya, ini kan pekerjaannya psikolog ya. Tapi paling enggak mungkin bisa punya satu cara atau saya tuh nggak pengen jadi ustadz tuh kayak gitu. Karena ustadz tuh kayaknya kalau di TV tuh memang menjawab semua pertanyaan ya. Dan semua harus dijawab tuh. Iya itu masalahnya. Makanya dari di awal tadi ketika saya disebut ustadz tuh saya nggak mau gitu. Itu susah Bu kalau motivasi. Saya gini, kalau bagi saya kan manusia itu masing-masing punya punya karakteristik sendiri ya, masing-masing orang. Jadi apakah orang ini sama seperti kami di UIN.
ada dosen itu nanya ke saya, Pak, ini mahasiswa Bapak yang tunanetra kok skripsinya nggak selesai-selesai gitu. Orang loh kok apa sih hubungannya antara tunanetra dengan skripsi nggak selesai gitu? Bukannya di luar sana banyak mahasiswa yang tidak tunanetra, skripsinya juga nggak selesai-selesai gitu. Maksud saya itu gitu kan. Tunanetra itu kan sama dengan orang lain gitu kan. Dia juga ada tunanetra yang punya motivasi, ada tunanetra yang emang nggak punya motivasi gitu kan. Nah, kalau kebetulan dia tunanetra, maka kita akan ngecek apakah dia tidak selesai skripsinya itu karena dia tunanetra, ataukah dia tidak selesai skripsinya itu karena soal motivasi. Nah, persoalannya tadi kembali ke pertanyaan, apakah Bapak yang tidak punya motivasi ini karena gerahnya? Kan gerah itu kan kadang menimbulkan trauma ya. Pasti setelah orang punya akses, mungkin punya mobilitas yang sangat tinggi, terus kemudian dia tiba-tiba misalnya tidak bisa berjalan, gitu kan menimbulkan trauma gitu kan. Dan karena itu jangankan ke masjid, mungkin dia melakukan apapun tidak mau. Nah, jadi mungkin itu di situ tugas psikolog ya, konselor ya, untuk memastikan terapi apa yang bisa diberikan kepada korban yang punya masalah terkait itu. Tetapi kalau agama tentu banyak ya, kalau ya tadi karena Ustadz itu serba bisa itu kan, mungkin ya kita kasih motivasi bahwa kalau ke masjid itu punya banyak teman, kalau ibadah itu barokah. Nah, barokah itu apa? Ziyadatul khair. Nah, ziyadatul khair itu apa? Misalnya tambah umur, tambah sehat. Nah, jadi sakit itu kan tidak hanya persoalan biologis tubuh, tetapi sakit itu juga ada aspek-aspek non biologis yang bisa membantu. Mungkin dengan ke masjid, dengan ketemu teman-temannya, bisa berbicara dengan teman-temannya, maka kemudian dia kembali menjadi bersemangat lagi. Tapi lingkaran kan, jadi belum mau ke masjid, gimana caranya untuk mendorong ke masjid gitu kan. Tetapi saya kira biasanya orang dengan trauma tertentu dia akan kembali kepada Tuhan itu adalah salah satu cara ya. Jadi saya kira secara natural orang biasanya kalau sedang sakit itu lebih membutuhkan Tuhan daripada ketika dia sedang sehat. Kita itu kalau sehat lupa Tuhan kan, tapi kalau begitu sakit, ya Allah kok nggak sembuh-sembuh ya Allah gitu. Jadi mungkin akan kita bawa lewat pintu itu ya. Jadi pintu kesadaran bahwa sakit itu titipan dari Tuhan dan Tuhan sedang memberi kita ujian. Kalau diberi ujian berarti kita mau naik kelas gitu kan. Siapa tahu itu adalah cara Tuhan untuk memuliakan kita. Oke. Gitu. Ya, Mas Denny ini juga tanya cukup menarik nih. Kenapa harus dikasih kursi Ustadz? Itu kan kadang bisa ganggu kekusukan, kan bisa duduk di soft aja. Nah, gimana? Ada orang yang nggak bisa duduk kan. Jadi persoalannya itu tidak semua orang bisa gitu, duduk. Mas Denny, jadi gitu ya. Jadi tidak semua orang bisa duduk. Kalau dia bisa duduk, alhamdulillah. Tetapi kalau dia tidak bisa duduk, seperti saya ceritakan tadi, yang kegemukan, obesitas itu nggak bisa duduk memang. Justru kalau dia duduk sangat susah sekali. Dia hanya satu-satunya cara yang dilosorkan kakinya ya, menelonjor apa? Selonjor ya kakinya itu. Jadi dia nggak bisa duduk dengan normal. Karena besarnya kakinya dia. Jadi tidak semua Mas orang, ya kalau dia bisa duduk silakan duduk. Tetapi kalau yang kita sediakan kursi tadi memang orang-orang yang memang tidak bisa duduk gitu. Oh, gitu. Ya. Bisanya di kursi itu, dan kursi itu lebih ringan karena bagi orang sakit ya, karena di belakang ada penyangga punggungnya. Terus kemudian posisinya lebih natural gitu, daripada duduk bebannya kemudian tertumpu ke bawah gitu. Tidak ke bagian tempat duduk gitu. Oke. Ustadz mungkin ditambahkan lagi seputar akses tadi untuk baru tunanetra ya. Iya, tunanetra. Terus ada lagi misalnya tuna rungu itu. Tuna rungu itu terutama adalah yang khutbah tadi ya, bahasa isyarat memang. Tadi, dan ya. kita masih sangat jauh kebutuhan di sana. Jadi bahasa isyarat itu problemnya banyak di Indonesia itu karena pertama bahasa sendiri kan isyarat ya. Bahasa Indonesia, bahasa apapun kita ini kan isyarat sebenarnya kan. Isyarat antar dua komunikator gitu. Kalau kita bicara apa ini namanya, komunikan atau komunikator. Orang yang berkomunikasi itu, yang melalui simbol bahasa itu lalu mereka menyampaikan pesan ya. Persoalannya tunarungu itu kan tidak pernah mendengar suara. Sehingga kalau kami punya beberapa mahasiswa tunarungu, membaca teks saja itu bahasa Indonesia itu seperti kita membaca teks Arab gitu. Karena bahasa mereka kan bahasa isyarat ya. Bahasa tulis itu bukan bahasa mereka juga. Nah, kalau kita misalnya saya melihat tulisan Sonora atau Eltira gitu kan, ada
bunyi ya di otak kita. Tapi kalau tunarungu kan tidak ada bunyi. Nah itu problemnya teman-teman tunarungu itu kalau terkait dengan agama itu adalah kalau tadi bicara dengan Al-Quran, kita sekarang belum punya Al-Quran bahasa isyaratnya. Jadi Al-Quran bahasa isyarat itu masih belum ada yang menciptakan gitu. Di level internasional yang ada yang menggunakan American Sign Language itu bahasa Inggris Amerika, mereka malah sedang baru dalam proyek pembuatannya ya. Di Indonesia teman saya Galuh tunarungu dia dan sekarang sedang juga melakukan proyek uji coba begitu untuk menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa isyarat gitu, karena kan mencari kosakata yang pas itu juga susah ya. Yang sudah dilakukan misalnya menerjemahkan azan gitu ya. Allahu Akbar itu kan, wah ini saya ingat kita di radio ya, saya nggak bisa menunjukkan bahasa isyaratnya ya. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar begini ya. Karena kalau Allahu Akbar itu menjadi Allah Maha Gemuk gitu kan. Ini kan bahasa isyarat gemuk ya. Jadi ya pendengar nggak bisa bayangin ya. Saya membuat isyarat dengan tangan saya untuk menunjukkan perbedaan antara besar dan gemuk. Ya. Nah sebenarnya radio itu juga bisa jadi simulasi bagaimana kita berkomunikasi dengan teman-teman tunanetra ya. Coba bayangkan kalau Anda itu tidak melihat saya sekarang itu, maka saya tidak boleh berkomunikasi gitu dengan teman-teman tunanetra seolah-olah dia melihat. Jadi untungnya kita dikondisikan sekarang ini untuk berhadapan dengan audien yang tidak melihat kita gitu, sehingga kita memaksa diri untuk menunjukkan saya sedang apa. Jadi itu salah satu bentuk aksesibilitas yang ingin kita lakukan sebenarnya. Jadi, nah tunarungu tantangannya seperti itu, dan konsep-konsep agama itu sangat abstrak. Allah, iman itu kan konsep yang luar biasa kompleksnya ya. Allah itu apa, iman itu apa, Islam itu apa, zakat itu semua konsep abstrak yang dalam bahasa isyarat tidak ada. Jadi mengajarkan agama kepada teman-teman tunarungu juga masih PR kita masih banyak sekali lah pokoknya gitu ya. Jadi kita ngomongin Allah itu apa? Ada sih bahasa isyaratnya Allah begini ya. Allah, saya menunjuk tangan saya ke atas. Ya. Ini untuk teman-teman yang di rumah yang sementara jadi tunanetra gitu kan. Jadi begitu, saya bayangin gitu ya. Iya, jadi saya kadang kalau berbicara menjelaskan tentang aksesibilitas itu seperti itu, Mas. Apa sih difabel ya, difabel? Apa sih sebenarnya difabel itu? Orang kan sering bicara kalau difabel itu orang cacat. Tapi sebenarnya kalau kita bukan, kami yakin bahwa punya keyakinan bahwa Allah itu menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Nah karena manusia itu dalam bentuk yang paling sempurna, maka tidak ada orang cacat sebenarnya. Nah cacat itu kita ciptakan, bukan Allah yang menciptakan kecacatan, tetapi kita yang menciptakan kecacatan itu. Struktur sosial yang menciptakan kecacatan itu. Saya pernah diminta presentasi di Manado. Saya siapkan bahan-bahan presentasi dari rumah, laptop, kemudian PowerPoint, termasuk yang pointer laser itu. Begitu sampai di lokasi, ternyata mereka tidak pakai LCD, tapi pakai teknologi yang lebih canggih itu, yang pakai monitor layar besar sekali itu, layar seperti layar komputer itu, dan menggunakan koneksi HDMI. HDMI kita itu HDMI ya. Itu saya waktu itu mau menjelaskan difabilitas, terus saya ngomong, ini kira-kira yang salah siapa Pak? Laptop saya cacat begitu sehingga tidak bisa saya gunakan untuk presentasi, atau ada yang salah di sini? Nah, laptop itu kan sudah diciptakan sempurna dari pabrik seperti itu. Nah, tetapi begitu sampai ke lokasi yang tidak aksesibel tadi, LCD-nya tidak menggunakan, tapi LCD-nya tidak menggunakan VGA seperti yang di laptop saya. Jadilah laptop saya itu cacat. Nggak bisa digunakan di situ ya. Yang membuat cacat siapa? Kita gitu. Teknologi yang tidak kompatibel. Tunarungu itu tidak cacat. Yang membuat cacat siapa? Kita yang berbicara dengan bahasa suara. Jadi kalau kita seandainya manusia itu dulu menciptakan bahasanya tidak bahasa suara, tapi bahasa isyarat, maka yang cacat itu bukan tunarungu gitu. Sebaliknya, karena kita berbicara
menulis itu, menulis itu dengan tulisan. Akhirnya adalah kita melihat ada orang cacat tunanetra. Kenapa? Karena dia tidak bisa melihat tulisan kita. Tapi yang mengakibatkan dia cacat itu tadi adalah teknologi yang kita ciptakan, budaya yang kita ciptakan itu. Allahnya menciptakan sempurna. Jadi dan kita berkontribusi dalam menciptakan kecacatan itu. Makanya kalau di Inggris, dalam bahasa Inggris itu kan ada istilah yang sebenarnya dulu tidak punya makna khusus ya, disable. Disable itu artinya sama dengan orang cacat. Jadi disable penyandang cacat gitu ya. Tetapi sekarang ada gerakan di kalangan teman-teman difabel di luar negeri yang menggunakan bahasa Inggris untuk mengartikan disable itu betul-betul dengan makna harfiahnya. I am disabled. Saya dicacatkan. Jadi kalau kita setting HP itu kan ada enabling sama disabling ya. Jadi kalau saya korban dari proses disabling, maka saya disable gitu kan. Nah, harusnya masyarakat itu enable me gitu kan. Nah, jadi oh, Anda disable. Iya, saya disable karena saya disabling by society. Jadi society disable me gitu kan. Jadi akhirnya saya sifatnya adalah disable tadi. Jadi makanya PR kita lalu kemudian tidak hanya soal bagaimana menyediakan teknologi, tapi juga mengubah mental gitu, karena sebagian itu memang kecacatan itu kita ciptakan itu yang kontribusinya sangat besar dari segi membuat orang semakin menderita tadi ya. Jadi kalau di masjid, kalau kita membuat masjid yang unda-undaannya sangat tinggi, maka sebenarnya kan kalau ada orang menggunakan kursi roda, pada saat itulah orang dicacatkan oleh masjid gitu. Coba kalau masjidnya tidak pakai, oh berarti masjid tidak menyacatkan saya. Dia cacat itu karena masjidnya tinggi gitu. Kan gitu kan. Jadi faktornya itu sebenarnya gitu. Kalau dia kalau masjidnya tidak tinggi, dia tidak cacat. Kamu cacat, tidak bisa naik ke lantai 2 ya karena tidak ada lift. Tapi begitu kita sediakan lift, elevator, ya tidak ada orang cacat lagi gitu. Jadi sebenarnya kita bisa menciptakan kecacatan itu dan pada saat yang sama kita bisa menghilangkan kecacatan itu. Oke. Baik, nanti akan dilanjutkan karena kita harus break sebentar, masih ada iklan yang harus kita putar dulu ya. Oke. Ya, sahabat sonora, sebelum kita ke iklan ada satu informasi dulu nih ya. Kavision TV satelit prabayar dari Kompas Gramedia menghadirkan channel RTL CBS Entertainment, sebuah channel yang ada hanya di Kavision. Sonora FM. Sesaat lagi kita ikuti dialog Ramadan bersama narasumber dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Baik, sahabat sonora juga sahabat Altira, bersama kita cuma sampai jam 5 aja ya. Jadi ini jatah kita untuk closing ini. Masih harus ada yang disampaikan ya, pengennya nih ya. Saya pesannya satu aja lah, kalau misalnya ada yang tertarik, misalnya pengen bicara lebih lanjut, silahkan menghubungi pusat layanan difabel di UIN Sunan Kalijaga. Oh gitu. Kita akan ngobrol lebih banyak ya sebenarnya untuk hal seperti ini, karena PR kita tadi yang banyak tadi ya. Itu saja saya kira. Itu aja, nggak ada pesan yang disampaikan? Itu pesan pentingnya. Oh gitu. Ya. Karena kan PR-nya masih banyak tadi. Oh gitu. Untuk memulai mengerjakan PR yang banyak tadi, saya kira kita butuh bicara gitu lebih lanjut, dan saya akan dengan senang hati dengan teman-teman di pusat layanan difabel UIN Sunan Kalijaga untuk diskusi lebih lanjut tentang masalah-masalah ini gitu. Oke. Baik, Ustadz, terima kasih sudah hadir di studio dan sudah berbagi ilmunya tadi ya. Oke, semoga bermanfaat untuk semuanya. Ya, sama-sama. Oke. Terima tadi sahabat sonora juga sahabat Altira, informasi dialog Ramadan untuk sore kali ini, dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.